Hai siswa-siswi sekalian, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran fisika bagian kedua tentang topik dinamika gerak. Kita akan mereview sedikit tentang bagian pertama dari video dinamika gerak dan kita membicarakan hukum Newton. Di dalam video yang pertama itu kita intinya membahas tentang hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga Newton. Di mana hukum pertama itu membicarakan bahwa kalau pada benda sigma F atau resultan gaya sama dengan 0, maka kondisi benda itu bisa saja dalam kondisi diam ataupun dalam kondisi bergerak lurus dan teratur. Nah, kalau sigma F pada benda itu tidak sama dengan 0, berarti biasa kita tuliskan resultannya itu sama dengan M kali A. Nah, ini hukum kedua Newton. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada benda, yaitu nilai V-nya kecepatannya berubah atau arah V, arah kecepatannya berubah, dan semua ini dua-duanya menimbulkan yang kita sebut sebagai percepatan dan itu disimbolkan sebagai A. Yang tak kalah pentingnya adalah hukum ketiga Newton, biasa dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak menguasai penulisan atau pendeteksian gaya aksi ataupun gaya reaksi, maka tentunya nanti ketika kita menerapkan hukum pertama ataupun hukum kedua, ya kita akan salah dalam jumlah atau sigma F. Dengan demikian, mengenali tentang gaya aksi reaksi itu menjadi membantu kita untuk menuliskan atau menggambarkan gaya-gaya sehingga sigma F pada hukum pertama ataupun hukum kedua tidak akan keliru. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Nah, kita akan batasi hanya pada 4 jenis gaya. Ini adalah gaya-gaya yang sering kita jumpai dalam soal-soal fisika di SMA, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesekan. Dalam bagian video ini kita akan khusus membahas tentang gaya gravitasi atau gaya berat benda dan gaya normal yang bekerja pada benda. Baik, kita mulai dari yang pertama, gaya gravitasi bumi atau biasa juga disebut dengan gaya berat diberi simbol W. Tiap benda di sekitar bumi itu akan berinteraksi dengan bumi dan bumi memberikan gaya yang nanti kita kenal sebagai gaya berat. Nah, W itu adalah gaya aksi bumi pada benda. Arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Kalau kita coba gambarkan, di sini ada benda yang diletakkan melayang di udara, lalu ada di atas meja, lalu ada di atas bidang miring. Maka bumi mengerjakan gaya pada benda-benda tersebut. Nah, seperti ini, bumi mengerjakan gaya pada benda. Selanjutnya, benda bereaksi mengerjakan gaya pada bumi. Ini adalah penerapan hukum ketiga Newton. Dan untuk benda yang ada di sini, sama, bumi mengerjakan gaya berat pada benda, benda mengerjakan gaya W aksen pada bumi. Atau di sini sama. Ya. Dan yang dimaksud dengan pasangan aksi reaksi di sini itu adalah ini. Karena mereka yang berinteraksi satu sama lain. Baik, kita akan belajar tentang gaya normal atau N. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya interaksi karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan atau saling menekan. Jadi pastikan ya, bersentuhan atau saling menekan. Yang kedua, menggambar gaya normal pastikan juga selalu tegak lurus bidang sentuh. Berarti harus paham bidang sentuh. Yang ketiga, menggambar arah panahnya atau arah gaya normal. Kalian agar tidak salah harus paham gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada benda. Nah, berikutnya di sini ada beberapa posisi benda yang sebelumnya kita sudah menggambarkan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Ya, seperti ini ya. Itu gaya yang bekerja karena interaksi dengan bumi. Nah, sekarang kita akan fokus ke gaya normal. Nah, untuk gambar yang pertama, tentu di sini tidak ada gaya normal. Kenapa? Karena katanya kan harus ada dua benda yang saling menekan. Nah, untuk gambar yang kedua, tentu benda ini bisa menekan benda yang kedua, yaitu lantai. Nah, tentu akibat dari W atau gaya berat tersebut, maka benda akan menekan
lantai ya, dan arah gaya tekanannya itu digambarkan seperti ini. Berarti ingat, perhatikan ini bekerja pada lantai ya. Nah, jangan sampai salah. Nah, ini juga disebut dengan gaya normal. Cuma bekerja pada lantai. Nah, sebagai reaksi ya, aksi reaksi ya, ingat ya. Sebagai reaksi, lantai akan mengerjakan gaya normal pada benda. Nah, gambarnya ke atas. Ini adalah gaya yang bekerja pada permukaan benda. Dan itu adalah gaya reaksi dari lantai. Dan ini yang kita kenal sebagai gaya normal yang nanti sering kita gambarkan. Coba perhatikan sebuah benda yang ada di bidang miring, ya, sama seperti tadi, akibat dari gaya berat ini tentu benda ini akan menekan bidang miring, tapi mungkin tidak sehebat tekanan yang seperti pada bidang datar ini ya, karena ini agak miring. Nah, arah gaya tekan benda pada bidang miring selalu tegak lurus bidang sentuh. Ini bidang sentuhnya. Ya, dan ini kita juga sebut sebagai gaya normal. Nah, sebagai reaksi dari lantai, maka lantai akan mengerjakan gaya normal pada benda. Ini. Oke. Dan kalau misalnya kita coba fokus pada bendanya saja, kalian perhatikan, kita pindahin ya. Nah, ini. Jadi ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sama juga dengan yang ini. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan semakin jelas ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan benda yang ada di sebelah kanan ini? Bagaimana menggambarkan atau apakah ada gaya interaksi atau gaya normal antara A dan B? Maka jawabannya, kalau misalnya orang tersebut belum mendorong A, ya ini, maka tidak ada gaya interaksi antara A dan B, walaupun kelihatannya itu bersentuhan ya, itu kan cuma gambar ya. Tetapi mungkin gaya normal yang ada di bawah ini sudah bisa kita gambarkan, karena ini adalah gaya akibat interaksi antara benda dengan lantai, seperti pada gambar yang kedua di sini ya. Nah, sekarang kalau misalnya orang tersebut mulai mendorong benda A dengan gaya F, maka berikutnya benda A akan mulai juga mendorong benda B atau menekan benda B. Nah, ini ya, bekerja pada benda B ini ya. Nah, sebagai reaksi dari benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya balik ya pada A. Nah, ini adalah gaya aksi reaksi. Apakah besarnya sama dengan F ini? Jawabannya tidak, karena itu dua gaya yang berbeda. Nah, saya berharap bahwa menggambarkan gaya normal kalian sudah gampang memahaminya ya, dan kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Nah, kalau sudah paham tentang gaya normal, mari kita coba latihan soal. Perhatikan, kita coba keluarkan soalnya. Sebuah benda 2 kg dalam lift yang sedang bergerak naik. Ya, hitunglah gaya tekan benda pada lantai kalau liftnya itu dipercepat dan kalau liftnya bergerak konstan. Nah, kita coba buatkan liftnya dulu ya, seperti ini. Oke, lalu benda yang ada dalam lift ini kita coba gambarkan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Seperti ini saja ya, N dan W, sudah tidak salah lagi kan ya. Nah, tapi di sini yang ditanya adalah gaya tekan benda pada lantai. Berarti yang dimaksud sebenarnya adalah N aksen. Gitu. Nah, terus bagaimana lanjutannya? Kita coba perhatikan, kalau bendanya saya keluarkan atau saya fokus pada benda saja, maka gaya yang bekerja pada benda itu N dan W. Sementara yang ditanya adalah N aksen. Tapi ingat, N aksen dan N itu kan aksi reaksi ya, besarnya sama. Jadi cukup mencari N saja. Nah, lalu kita terapkan hukum kedua Newton. Karena benda mengalami percepatan. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, tentu pada benda hanya ada N ke atas dikurangi W ke bawah sama dengan M kali A. W itu M kali G ya. Nah, sehingga kita dapatkan N-nya itu nilainya 24 Newton. Dan ini tentu sama dengan N aksen. Nah, bagian A gampang kan ya? Nah, kemudian kalau bagian B, liftnya bergerak konstan. Nah, kalau bergerak konstan itu artinya benda kecepatannya konstan, A-nya 0. Sehingga berlaku hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Berarti gambar gayanya sama ya. N dikurangi mg sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan N sama dengan 20 Newton. Kan gampang ya? Baik, kita perhatikan soal yang berikutnya ya. Di sini ada dua benda A dan B.
masing-masing masanya 2 dan 4 kilo berada di atas lantai seperti gambar. Nah, jika A didorong dengan gaya 12 Newton, hitunglah besar gaya normal atau gaya interaksi antara A dan B. Nah, abaikan gaya gesekan benda dengan lantai. Nah, mari kita mulai. Jadi kalau ada orang tersebut mendorong A, maka akan muncul gaya normal FB, ya ini sebenarnya gaya normal ya. Dan FA itu adalah gaya aksi reaksi tapi tidak saling meniadakan ya, karena bekerja pada benda yang berbeda. Nah, lalu untuk mencari gaya FA dan FB ini, pertama-tama kita harus paham bahwa benda ini pasti mengalami percepatan, sehingga kita harus memperhatikan benda A dan B sekaligus terlebih dahulu untuk mencari percepatannya. Nah, kita akan terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M total kali A, sehingga ketika kita masukkan, perhatikan ya, F dikurangi FA ditambah dengan FB. Jadi yang ke kanan itu kita kasih nilai positif, sementara yang berlawanan tentu negatif. Nah, M totalnya berarti MA dan MB. Nah, sehingga ini kan saling menghilangkan ya, karena ingat aksi reaksi kan besarnya sama, arahnya berlawanan, dan di sini karena dianggap ini satu kesatuan, jadi boleh ini saling meniadakan karena dianggap satu benda. Oke, dan setelah itu kita dapatkan percepatannya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu untuk mencari gaya interaksi atau gaya normal antara A dan B, maka kita boleh memperhatikan salah satu benda saja, misalnya benda A saja. Nah, kita terapkan lagi sigma F sama dengan MA kali A. Ini. Nah, sehingga kita bisa ini masukkan ya 2 kali 2. Ya, ini 12 sudah ada sebelumnya ya dalam soal. Dikurangi FA. Nah, ini yang kita mau cari sama dengan 2 kali 2, 4. Sehingga saya dapatkan FA yang ditanyakan ya, itu sama dengan 8 Newton. Nah, kalau misalnya kita mau memperhatikan benda B saja juga boleh. Gitu ya, nanti tinggal milih mana yang mudah. Nah, sigma F sama dengan MB kali A. Tentu di sini FB-nya langsung itu yang dicari ya, sama dengan masanya itu 4 dikali 2, langsung dapat 8. Jadi ini lebih pendek sebenarnya. Tapi ya yang mana aja bisa dipakai. Ya, sehingga FA dan FB itu memang betul besarnya sama. Baik, demikian video pembelajaran fisika tentang dinamika gerak. Semoga membantu dan tetap semangat ya. Tuhan memberkati semua.